Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini Allah berikan kita kemudahan untuk melaksanakan aneka rangkaian ibadah. Semoga Allah jadikan setiap amal saleh yang kita kerjakan diterima olehnya dan nanti menjadi tabungan di yaumil akhir. InsyaAllah sesaat lagi kita akan menjumpai hari yang sangat istimewa, yaitu bulan apa Pak? Zulhijjah. Kurang lebih 3 hari lagi. 3 hari lagi atau 4 hari lagi? 3 hari lagi ya. Kenapa disebut sangat istimewa? Karena 10 pertama bulan Dzulhijjah disebut oleh Nabi SAW sebagai waktu yang paling istimewa untuk beramal. Seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam, yakni ayyam al-ashr." Tidak ada hari di mana amal saleh yang dilakukan lebih dicintai oleh Allah melebihi amal yang dilakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Lalu ada sahabat yang bertanya, "Walal jihadu ya Rasulullah?" Apakah termasuk jihad fi sabilillah ya Rasulullah? Qala, beliau mengatakan, walal jihadu fi sabilillah, termasuk juga jihad fi sabilillah. Illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi falam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali orang yang dia keluar jihad dengan jiwa dan hartanya dan tidak ada satupun yang kembali. Hadis ini riwayat Bukhari, sehingga termasuk di antara prinsip dalam syariat kita bahwa waktu yang istimewa yang ditegaskan oleh Nabi SAW adalah 10 pertama bulan Dzulhijjah. Amalan yang dikerjakan di waktu yang istimewa nilainya lebih besar dibandingkan amalan yang dikerjakan di luar waktu yang istimewa. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan para makhluknya dan Allah memilih di antara para makhluknya sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Allah melebihkan sebagian di antara makhluknya sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Rabbmu menciptakan apa saja yang Dia kehendaki dan Dia memilih apa saja yang Dia kehendaki. Maka melakukan amalan di waktu yang istimewa sama dengan memuliakan apa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memuliakan apa yang dipilih oleh Allah itu bagian dari semangat takwa. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar agama Allah, sesungguhnya itu bagian dari ketakwaan yang terbit dari hati. Baik. Ulama mengatakan begini, Pak. Mana yang lebih afdal? Bulan Ramadan ataukah bulan Dzulhijjah? Yang lebih afdal yang mana, Pak? Ya? Ramadan atau Dzulhijjah? Dzulhijjah. Malamnya Ramadan, siangnya Dzulhijjah. Ramadan posone siang apa malam? Ketika mereka membandingkan mana yang lebih afdal antara Ramadan atau Dzulhijjah, itu menjadi bukti bahwa
Dzulhijjah ini bulan yang istimewa, tapi dilupakan oleh masyarakat. Kenapa kita sebut istimewa tapi dilupakan? Semangat orang ketika Dzulhijjah dengan semangat masyarakat ketika Ramadan itu jauh berbeda. Semangat orang ketika Ramadan jauh sebelum Ramadan itu sudah dipersiapkan. Masjidnya dicat, karpet-karpet dicucikan. Itu sebelum Ramadan. Kemudian dihiasi dengan lampu kelap-kelip dan aneka perhiasan yang lain untuk mengajak masyarakat agar rajin ke masjid. Rumah-rumah kaum muslimin juga didandani, diresiki. Itu ketika Ramadan. Begitu masuk bulan Ramadan, awal-awal pertama bulan Ramadan, Masya Allah ya, soft-soft yang ada di masjid gimana Pak? Penuh dengan jamaah. Meskipun nanti akhir-akhir Ramadan jadinya terjadi kemajuan, berkurang. Memang kita punya tradisi yang berbeda ya. Jadi antara Indonesia dengan Saudi ini berbeda. Ini mungkin sudah pernah kita sampaikan. Di Indonesia wong malas ada, di Saudi wong malas kayak kathah. Sebagaimana di Indonesia lebih banyak. Dan model tradisinya beda. Kalau di sini masjid penuh itu awal Ramadan. Karena orang ketika masuk bulan Ramadan semangat ibadah dan yang masjid kabeh. Kalau di Saudi masjid penuh itu akhir Ramadan. Sehingga wong malas di Saudi awal Ramadan nggak datang ke masjid. Tapi kalau sudah akhir Ramadan mereka berduyun-duyun datang ke masjid. Karena mereka tahu di akhir Ramadan itu ada Lailatul Qadar. Nah orang Indonesia di akhir Ramadan sudah hilang entah kemana ya. Ana sing kecantol ning swalayan ya. Ana sing hilang karena dia mudik. Intinya tempat ibadah mulai sepi di akhir Ramadan. Di sana akhir Ramadan itu makin ngegas. Makin banyak orang yang datang ke masjid. Karena mereka mengetahui di akhir Ramadan itu tempatnya Lailatul Qadar. Baik. Dzulhijjah di masyarakat kita tidak sesemarak Ramadan. Makanya ketika Dzulhijjah suasananya sebagaimana bulan-bulan yang lain. Masjid tetap sepi, kegiatan ibadah biasa saja, dan orang tidak begitu mempedulikan bahwasanya ini termasuk di antara hari yang istimewa. Padahal Nabi SAW mengatakan tidak ada hari di mana amal saleh yang dikerjakan di hari itu lebih dicintai oleh Allah melebihi amal soleh yang dilakukan kapan? 10 pertama bulan Dzulhijjah. Nah kesadaran seperti ini perlu kita bangkitkan di masyarakat. Jenengan coba sampaikan kepada mereka, nek sampean rajin di bulan Ramadan, seharusnya bulan Dzulhijjah ini lebih rajin lagi. Dan sewu ya, biasanya kalau subuh tanggal 1 Ramadan itu soft di masjid gede ini berapa Pak? Hah? Softnya berapa? 7 sampai 7. Masya Allah. Kalau biasa, hari biasa berapa? 4. Hilang telu Pak. Bisa nggak kita kembalikan yang 3 soft itu datang di awal pertama Dzulhijjah? Biar kaum muslimin, masyarakat secara umum juga turut mendapatkan nilai keutamaan dari 10 pertama bulan Dzulhijjah. Nah itu tugas kita bersama, membuat masyarakat itu punya kesadaran bahwa Dzulhijjah itu waktu yang istimewa untuk beramal. Mungkin bagi bapak-bapak yang sudah terbiasa ke masjid, nggak perlu dikasih motivasi dengan hari-hari tertentu, insya Allah datang ke masjid. Saya yakin kalau ini berapa tadi? 4 ya. 4 soft ajek itu biasanya dari bulan apapun itu ajek 4 soft terus ya. Kecuali yang menduduki 4 soft ini sudah meninggal. Nah, itu. Nanti muncul generasi berikutnya. Ya. Sebentar. Di sini keluar suara. Baik, kita coba lanjutkan. Orang
orang belum memiliki kesadaran bahwasanya bulan ini adalah bulan yang istimewa, mari bareng menyemarakkan Dzulhijjah, karena ini termasuk di antara bulan yang istimewa untuk beramal. Nah, apa yang bisa dikerjakan, Pak? Semua amal soleh, sebagaimana ketika bulan Ramadan. Makanya bila perlu, tadarusan yang kita kerjakan itu juga kita rutinkan di bulan Dzulhijjah. Nyuwun sewu, biasanya jenengan kalau bulan apa ya? Bulan apa yang orang sering puasa sunnah? Muharram, Rajab itu banyak ya. Terus Ruah banyak puasa nggak orang kita? Jarang ya. Yang paling banyak dijadikan sebagai waktu puasa sunnah itu Rajab. Ini pas masuk Rajab itu Masya Allah, ada yang sampai puasa tiap hari. Ada yang puasa Daud di bulan Rajab. Antara waktu untuk puasa sunnah yang sangat dianjurkan itu adalah bulan Dzulhijjah. Termasuk juga ketika tadarus, masuki bulan Ramadan, masuk tanggal 1, Quran yang jarang dipakai itu diresiki beleduke, Pak. Ramadan dibuka karena mereka menyadari ini adalah bulan di mana kita dianjurkan memperbanyak baca Al-Quran. Intinya kita punya kesempatan untuk mendakwahkan kepada masyarakat, ngajak kepada mereka, monggo sami-sami nyengkuyung menyemarakkan bulan Dzulhijjah, karena ini termasuk di antara bulan yang istimewa untuk beramal soleh. Mari kita bangun kesadaran di tengah mereka. Ada 1-2 tetangga yang berhasil jenengan pengaruhi, insya Allah jika dia beramal, nilai pahalanya akan terus mengalir bagi orang yang mengajaknya. Man dalla 'alal khair falahu ajru fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan orang lain untuk melakukan kebaikan, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana orang yang melaksanakannya. Selanjutnya, amal tertinggi ketika bulan Dzulhijjah adalah kurban, yang itu dilakukan oleh kaum muslimin sedunia. Sedangkan amal tertinggi yang dilakukan oleh kaum muslimin di tanah suci adalah haji. Maka karena kita di sini tidak sedang haji, insya Allah yang akan kita bahas adalah amal tertinggi di bulan Dzulhijjah, yaitu kurban. Kenapa itu amal tertinggi? Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan itu sebagai perintah setelah Allah sebutkan nikmat besar untuk nabinya. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad al-kautsar. Makna al-kautsar menika ulama beda pendapat. Wonten ingkang ngendika yang dimaksud al-kautsar, ada yang menyampaikan al-kautsar maknanya adalah al-khairul katsir, kebanyakan kebaikan yang banyak, anugerah yang banyak yang diberikan oleh Allah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dan ada yang mengatakan al-kautsar adalah sungai di surga yang menjadi sumber telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam kagungan telaga di akhirat, di mana air dari telaga ini bersumber dari sungai Al-Kautsar. Dan sungai Al-Kautsar itu sumbernya dari mana? Dari surga Al-Firdaus Al-A'la, surga Firdaus yang tertinggi. Anugerah yang diberikan oleh Allah kepada sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah perintahkan kepada beliau, fasalli li rabbika wanhar, kerjakanlah salat untuk Rabbmu dan sembelihlah kurban.
Kenapa diperintahkan untuk itu? Sebagai bentuk rasa syukur terhadap anugerah Al-Kautsar. Dan di samping itu juga disebutkan dalam banyak hadis yang lain yang menunjukkan keutamaan untuk berkorban. Baik, sekarang kita akan bahas fikih korban. Coba share screen-nya. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin ini ibadah rutin. Ibadah rutin kan pun apal toh nggih. Cuman namanya ilmu itu tidak boleh ditinggalkan. Sebab ilmu itu Pak, ada nggak istilah basi Pak? Ada nggak istilah basi Pak? Tidak ada. Kenapa tidak ada istilah basi? Sebab ilmu itu meskipun sudah pernah dipelajari lagi itu masih terasa nikmat. Itulah keistimewaan ilmu. Beda dengan berita. Berita itu nek jenengan sudah dapat, kok nanti dapat lagi, sudah basi. Tapi kalau ilmu tidak ada istilah basi. Ustadz, dhisik wis tahu kok kajian kayak ngene iki. Fikih kurban, fikih Ramadan, fikih ini, wis tahu kajian kayak gini. Meskipun sudah pernah diulang, itu masih terasa nikmat untuk didengerin. Sebab yang namanya ilmu tidak ada yang basi. Makanya bukunya para ulama meskipun sudah berusia berabad-abad, tapi ketika dibaca, meskipun kita bisa jadi sudah pernah membacanya, tetap terasa nikmat untuk dirasakan. Subhanallah, itulah kelebihan ilmu. Kadang begini ya, ada sebagian orang ketika ceramah itu lebih mementingkan humor, pokoknya dagel terus ya. Tapi dagelan itu kalau diulang rasanya bosen nih. Ya Pak. Sekali Anda dapat lucu, pertama mendengar ketawa, mendengar kedua sudah nggak ketawa. Wallahu a'lam. Pertama mendengar itu ketawa ya. Begitu mendengar yang kedua itu udah nggak pengen ketawa. Wis tahu. Sudah nggak lucu lagi. Itu dagelan. Tapi kalau ilmu ndak. Saya juga heran. Allah kasih kita fitrah di mana ilmu itu selalu merasa bisa dinikmati. Walaupun berkali-kali dirungokno. Seperti Al-Qur'an. Al-Qur'an itu berkali-kali kita dengar, tapi selalu bisa dinikmati. Jadi kan maca Fatihah itu kan tidak pernah kemudian bosan. Pak Imam, bosan Fatihah terus, bentino kok Fatihah. Ada Pak yang protes kayak gitu Pak? Tidak ada. Ganti imam, ganti rasa ya Pak. Sehingga sholat taraweh selama 30 hari itu kalau imamnya gonta-ganti, rasa Fatihahnya beda. Sing diwaca podo, tapi lagunya beda, suasana batin beda. Tapi kalau dagelan, misalnya si A menyampaikan dagelan X, si B diundang ke masjid yang sama, lalu dia tiru-tiru dagelan X, engkau rupanya nggih podo. Dan orang akan mengatakan, wis tahu. Akhirnya nggak terasa lucu. Makanya orang yang ingin mengupayakan bicaranya itu lucu, dia kebebanan lelucon. Kebebanan lelucon itu apa Pak? Dia selalu mikir, apa kira-kira kalimat lucu yang akan saya sampaikan berikutnya. Dan itu takalluf dalam agama. Walhamdulillah Ahlus Sunnah ya kalaupun lucu ya sifatnya tidak dibuat-buat. Baik, sekarang kita akan lihat bagaimana fikih kurban. Fikih kurban, coba ditampilin, bisa nggak? Sebentar lagi diupayakan. Kelihatan Pak? Kelihatan. Yang belakang kelihatan nggak? Kelihatan. Jenengan nyawang sing kanan aja ya. Yang ini nggak penting ya, yang sana aja. Yang penting materinya bisa ketangkap maksimal. Kita akan bahas yang pertama bagian ini. Kurban itu amal ibadah tahunan, bukan amal ibadah seumur hidup. Meluruskan pemahaman yang ada di masyarakat, di mana masyarakat kita itu sebagian memahami sing penting nek wis tahu kurban wis rampung.
Sehingga dalam satu keluarga itu misalnya kok terdiri dari 3 anak, maka kepala keluarga melakukan kurban itu tahun ini kurban bapak, tahun depan kurban ibu, berikutnya kurban anak pertama, berikutnya anak kedua, berikutnya anak ketiga. Sudah 5 kali tutup. Setelah itu lama nggak berkurban. Dia sudah tidak lagi melakukan kurban dalam waktu yang lama. Karena dalam pemahaman mereka kurban itu seperti akikah. Nek wis dikekai, rampung. Padahal tidak demikian. Kurban itu amal ibadah tahunan. Maka kalau dalam Islam, kurban dengan akikah itu berbeda. Betul, akikah itu kalau orang sudah diakikahi, selesai. Sehingga tidak perlu diakikahi lagi. Makanya para ulama mengatakan begini, Pak. Amal ibadah itu banyak waktu ibadah. Ada ibadah seumur hidup sekali. Ada ibadah tahunan. Ada yang bulanan, ada yang pekanan, dan ada yang harian. Ada bulanan, pekanan, ada harian. Sekarang coba kita lihat contoh ibadah seumur hidup sekali apa, Pak? Haji. Haji itu tahunan, Pak. Seumur hidup sekali. Para sahabat itu hajinya tahunan. Tahun ini haji, besok haji lagi, besok haji lagi. Oke. Yang wajib seumur hidup sekali. Tapi pelaksanaannya bisa setiap tahun sekali. Dulu ada ulama yang hajinya itu 60 kali. Ada yang 40 kali. Karena dia tiap tahun haji. Sehingga haji itu bukan ibadah seumur hidup sekali, tapi ibadah tahunan. Tapi yang wajib haji yang pertama. Baik, contoh ibadah seumur hidup sekali, Pak. Sunat, nah, itu ibadah seumur hidup sekali. Pengen pinten, Pak? Contoh yang lain apa, Pak? Rabi. Rabi seumur hidup sekali? Nggih, pripun, Pak? Kalau Bapak nikah berapa kali seumur hidup? Oh, sekali. Godak keconangan. Nikah bukan ibadah seumur hidup sekali. Akikah itu ibadah seumur hidup sekali. Baik. Ada ibadah tahunan, contohnya apa? Puasa Ramadan, apalagi? Salat Idul Fitri, Idul Adha, zakat fitrah, itu ibadah tahunan. Ada ibadah bulanan, contohnya apa? Puasa Ayyamul Bid atau puasa 3 hari setiap bulan, ini ibadah bulanan. Sudah? Ada ibadah pekanan, Jumatan. Ada ibadah harian, salat 5 waktu. Sehingga masing-masing ada posisinya. Jangan sampai, Pak, ibadah harian ditaruh pekanan. Salatnya nek mung Jumatan tok. Yang lebih parah, ibadah harian jadi tahunan. Salat nek pas Idul Fitri atau Idul Adha. Sehingga ketika 5 waktu ora tau salat, moro ning masjid iku nek pas Idul Fitri atau Idul Adha. La haula wala quwata illa billah. Ada juga orang yang menjadikan ibadah tahunan itu dijadikan bulanan. Ibadah tahunan dijadikan bulanan. Contohnya apa, Pak? Zakat. Zakat itu sebenarnya ibadah tahunan, tapi tiap bulan dia bayar. Ya, ini meskipun bisa jadi cicilan zakat, tapi sebenarnya waktu zakat yang resmi itu baik. Nah, kurban itu yang mana kurban itu, Pak? Ibadah yang mana kalau kurban itu? Tahunan. Kurban itu ibadah tahunan. Baik. Karena itu dalam satu keluarga
Tahun ini kurban, tahun depan kurban lagi, tahun depan kurban lagi. Sampai kapan, Pak? Selama Anda masih mampu untuk berkurban, maka keluarkan selama Anda mampu. Qatadah, Ibnu Di'amah dan Ikrimah ini adalah ulama-ulama tabi'in, sebagian merupakan muridnya Ibnu Abbas. Mereka menafsirkan makna perintah fasholli li rabbika, kerjakanlah salat untuk Rabbmu, maksudnya adalah salat Id. Wanhar, dan sembelihlah ketika Idul Adha. Kalau salat Id ini tahunan, kalau ini tahunan, maka ini juga tahunan. Sehingga sinkron antara perintah untuk mengerjakan salat Id dengan perintah untuk berkorban. Selanjutnya, orang yang mampu harus kurban. Karena ini bagian dari mengatakan liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am wa likulli ummatin ja'alna mansakan. Setiap umat itu punya syariat. Setiap umat punya syariat. Liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap bahimatul an'am yang telah Allah rizkikan kepada mereka. Dengan disembelih bahimatul an'am itu, yaitu binatang ternak. Ini menunjukkan bahasanya kurban itu syiar agama. Maka yang mampu jangan tinggalkan syiar ini. Sampai Nabi SAW ngasih peringatan, man kana lahu sa'ah, sapa sing duwe kelonggaran harta, siapa yang punya kemampuan harta, walam yudhahi, kok gak gelem korban, fala yaqrabanna musallana, wis rasa ning masjid. Jenengan kalau misalnya Pak diminta oleh Nabi SAW, awakmu serasa ning masjid, tambah seneng napa senep Pak? Kalau ada seorang muslim oleh Nabi SAW diusir dari masjid, kowe wis ora usah ning masjid, lunga kono, gak usah ning masjid. Itu kira-kira seneng napa senep? Sing ora tau ning masjid kan malah seneng. Peneran ora entuk ning masjid, ya alhamdulillah. Matur nuwun ya Rasulullah, ora entuk ning masjid. Subhanallah. Ibarat begini, Pak. Masjid itu kan rumah bagi setiap muslim. Kalau ada orang tua jengkel sama anaknya, ratau mule, senengane lunga, turune ning jaba, digoleki wong tuane sampai jengkel wong tuane. Akhirnya ketika anaknya itu pulang, langsung disambut oleh orang tuanya dengan amarah. Woi, ora usah muleh, lunga kono. Kira-kira anak ini bahagia atau sedih? Ketika dia masih butuh rumahnya, ketika dia masih butuh kasih sayang orang tua, dia akan merasa sedih. Loh kan biasanya dia juga gak seneng muleh itu malahan. Ratau turun ning omah, senengane keloyongan, ratau muleh. Tapi ketika diusir, ndak mau dia. Dia pengennya bisa mendekat ke rumahnya, bisa masuk ke rumahnya. Karena di tempat itulah dia mendapatkan kasih sayang. Seorang muslim yang hilang dari masjid itu banyak, Pak. Balik ketika Ramadan. Begitu selesai Ramadan, hilang. Makanya Ramadan itu adalah bulan tempat reunian. Sing ora tau ketok dadi ketok. Alhamdulillah. Kalau nggak ada Ramadan, Pak, hilang kabeh itu, Pak. Dengan dihadirkannya bulan-bulan musim ibadah, wong muslim sing ilang teko. Orang seperti ini kalau dikasih ancaman, Bapak usah rasa ning masjid, rano gunane ning masjid, itu dia akan merasa sedih. Selama dia masih punya harapan dapat kasih sayang dengan masjid, disinilah kita bisa mendapatkan rahmat yang diturunkan oleh Allah. Rahmat yang turun nalikane nglakoni jamaah ibadah. Rahmat yang turun ketika kita sedang kajian bersama. Rahmat yang turun ketika kita sedang mudzakarah ilmu, halaqah baca Quran.
yang itu tidak didapatkan ketika orang berada di luar rumah, apalagi ketika di pasar. Begitu metu masjid gede langsung pasar. Padahal kata Nabi SAW, ahabbul buqa ilallah masajiduha. Panggonan sing paling disenangi Allah niku masjid. Wa abghadul buqa ilallah aswaquha. Panggonan sing paling dibenci oleh Allah adalah pasar. Metu masjid langsung mencelok pasar. Keluar dari tempat yang paling dicintai, masuk ke tempat yang paling dimurkai. Ngoten nggih, Pak? Hah? Hanya lewat kok Pak Ustadz? Oh nggih, hanya lewat ya. Baik. Tapi orang kerasannya beda. Bakul-bakul niku gelem mlebu masjid, tapi nggih mau wudu terus culat-culit metu. Salate tidak khusyuk. Kadang saya lihat ya, ada sebagian orang ketika saking buru-burunya karena mau dagang nih Pak. Dia wudunya cepet sampai masih sikune garing, ya. Tumitnya garing, tungkae garing. Salate nggih cepet. Tapi ning pasar kerasan. Masya Allah. Baik. Maka hadis ini coba ditampilkan lagi hadisnya. Menjadi motivasi bagi siapapun yang mampu, tolong jangan tinggalkan korban. Selanjutnya, korban itu ibadah sekeluarga. Maksudnya gimana? Jadi ibadah itu ada yang individu, ada yang keluarga, ada sosial. Ini yang sering disebut dengan fardu ain atau sunnah ain. Bisa fardu ain atau sunnah ain. Ibadah untuk individu tertentu. Ini yang disebut dengan kifayah. Tapi ukuran, ada yang ukurannya keluarga, ada yang ukurannya masyarakat. Contoh yang sosial apa Pak? Misalnya azan. Kewis azan. Liane kudu azan kabeh. Sak masjid azan. Kira-kira gimana Pak? Jadi agama Zaitun nanti. Ada juga yang satu keluarga, maka cukup satu dalam satu keluarga itu sudah mewakili. Akikah itu yang mana akikah? Kalau akikah yang mana? Pribadi, ain ya. Sehingga setiap anak yang lahir diakikahi. Contoh yang lain, zakat fitrah niku ain. Sedaya anggota keluarga cilik gede semuanya dikeluarkan zakat fitrahnya karena dia sifatnya ibadah ain. Baik, kurban itu di sini ibadah keluarga. Coba kita lihat di sini. Atha bin Yasar pernah bertanya kepada Abu Ayyub Al-Ansari, "Kaifa kanatid dhahaya ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Seperti apa dulu para sahabat itu berkorban di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawab Abu Ayyub, "Kana ar-rajulu yudhahi bisyat anhu wa an ahli baitihi." Dulu orang itu menyembelih seekor domba untuk dirinya dan keluarganya. Fayakulun, mereka makan, wa yut'imun, dan mereka sedekahkan kepada orang lain. Sehingga kurban itu ibadah keluarga. Maka kepala keluarga membelikan seekor hewan kurban untuk kurban pribadinya dan anggota keluarganya. Karena itulah ikrar ketika kurban, Bismillah Allahu Akbar, Allahumma hadza minka walaka anni wa an ahli baiti. Ya Allah, ini kurban atas namaku dan seluruh wa an ahli baiti dan seluruh anggota keluargaku.
jenengan garwane anak-anake sedaya angsal ganjaran insyaallah. Terus Pak, nek wedhus siji ku ge wong 5 kok nek akhirat numpake pripun, Pak? Wedhus siji ditumpaki ning akhirat itu numpake pripun? Saya nggak tahu dari mana orang punya anggapan bahwasanya hewan kurban itu akan jadi tunggangan di akhirat. Ini kan bicara masalah gaib, nggih. Ini sudah syuruk belum? Hah? Terbit, berarti belum waktunya sholat ya, karena masih di garis terbit, ditenggol 15 menit lagi. Jadi ada anggapan di masyarakat bahwa hewan kurban itu nanti akan ditunggangi di yaumil akhir. Makanya kalau kurban itu golek ono hewan sing kuat ya, sikile kuat, iso ditumpaki. Ya enggak kayak gitu. Pertama, kita tidak punya dalil tentang itu. Kami tidak mengetahui adanya hadis maupun dalil yang lain yang menyebutkan bahwa kurban itu nanti bisa ditunggangi di hari kiamat. Kalau ditunggangi di hari kiamat, kurban sapi wong pitu, suk-sukan itu nanti. Padahal sapi boleh urunan 7 orang. Baik. Karena itu kurban adalah ibadah keluarga. Nah, sekarang batasan keluarga yang bisa dilibatkan itu siapa saja? Nah, di sini ada keterangan Imam Al-Baji, beliau ulama mazhab Malikiyah. Orang boleh berkurban atas nama dirinya dan anggota keluarganya dengan seekor kambing. Yang dimaksud dengan anggota keluarga adalah ahlan nafaqah, orang yang nafkahnya satu sumber. Nafkahnya satu sumber. Berarti ini anak wis mentas, bahkan dia sudah pisah dari orang tuanya, sehingga dia menafkahi dirinya dan anggota keluarganya sendiri, maka sudah tidak lagi satu keluarga. Ibnu Habib juga mengatakan, bisa memasukkan dalam kurban yang dia lakukan anak yang sudah balik meskipun dia mampu, selama nafkahnya dan rumahnya sama. Satu atap dan satu nafkah. Berarti anak yang kuliah gimana, Pak? Ya dia tinggal di luar itu sifatnya sementara. Masih bisa dilibatkan. Bahkan kata para ulama, baik yang hidup maupun yang mati. Sehingga jenengan kalau berkurban, ya Allah itu atas nama diriku dan seluruh anggota keluargaku, monggo termasuk anggota keluarga yang sudah meninggal turut mendapatkan pahalanya insya Allah. Nah, karena itu begini Pak, idealnya jumlah kurban di masyarakat itu sama dengan jumlah kakak muslim yang mampu. Itu idealnya. Jadi kalau misalnya di sini Masjid Agung atau masjid besar, berapa jumlah kakak masyarakat di sekitar sini? Ada 300 kakak. Sing mampu pinten? 200. Berapa jumlah kurbannya? 100. Berarti sing 100 durung kurban. Kalau dia nggak kirim keluar ya. Ukuran mampunya berapa Pak? Nah, jangan lihat ini. Lihat ini. Kurban minimalis. Nomor 1, kurban itu boleh betina, tidak harus jantan. Ummu Kurzin menceritakan, Rasulullah SAW bersabda, akikah untuk anak laki-laki 2 ekor kambing, anak perempuan 1 ekor kambing, nggak masalah mau jantan maupun betina. Kata Syirazi, penulis kitab Al-Muhadzab, beliau mengatakan, jika boleh kurban akikah menggunakan hewan betina, maka kurban dengan hewan betina juga boleh. Karena kalau di akikah boleh, berarti di kurban boleh. Ada? Wedhus wedok lebih mahal atau lebih murah? Hah? Lebih murah. Baik. Yang kedua, wedhus gembel, domba itu boleh usia 6 bulan ke atas, genep 6 bulan. Nabi SAW bersabda, "Dhahu bil jadha'." Sembelihlah jada'ah. Domba jada'ah fa innahu jaiz. Hukumnya boleh. Domba jada'ah menurut sebagian ulama usianya 6 bulan ke atas.
Nah, berarti sekarang jenengan bisa ukur ya. Bisa ukur. Domba betina majer tak tambahi dhewe niki. Kemudian usia 6 bulan. Usia 6 bulan atau lebih ya. Ini kira-kira harga berapa, Pak? Bakul kambing ada di sini. Bakul wedhus ada? Hah? 2.800.000. Berarti larang ning kene timbangane ning Godian. 1,5 juta. Dapat. Cempe loh ini 6 bulan. Dapat 6 bulan. 1 jutaan. 1,5 dapat? Dapat ya. Dah. Kita pukul rata saja ya. Yes. Kurang lebih 1,5 juta. Sudah? Inilah ukuran mampu. Siapa yang punya tabungan 1,5 juta, yang jika dipakai tabungan itu tidak ganggu dapurnya, berarti dia mampu korban. Kalau dipakai ganggu dapur ya, dahulukan yang wajib dulu, yang masalah nafkah utama. Tapi kalau orang menggunakan duit 1,5 juta, kok hidupnya tidak terganggu, dapurnya tidak terganggu, berarti ini ukuran orang mampu. Nyun sewu nggih. Sekarang coba kita hitung. Nyun sewu ya. Rokok. Satu bungkus niku pinten? Sing paling murah, Pak. Sing cap kebun apa cap 15 nggih. 15.000 per bungkus. Sehari pinten, Pak? Allah kayak sepur ya. Sehari anggaplah 1 ya. Baik, 1 tahun berarti kali 300. Kalau pakai hijriah kan 56 hari. 15.000 per bungkus kali 356 hari. Sudah ketemu pinten? Nyun sewu, kalkulatornya dibuka. Berapa, Pak? Pinten? 53 40 5.300.000. 5,3 juta. Udah belani tuku rokok ratau kurban. Berarti sebenarnya orang ini mampu nggak, Pak? Mampu. Dia ngalahi saja ya. Pak, jenengan rokok iku rodok Dawud ngono lho, Pak. Maksudnya pripun to, Mas? Ya sedina ngrokok, sedina ora ngono. Rokok tapi sedina ngerokok, sedina enggak. Hah? Mumet. Masa ora iso mikir? Subhanallah. Saya juga enggak tahu ya. Itulah efek candu, Pak. Jadi sesuatu yang terlalu sering dikonsumsi bisa memberikan candu, itu biasanya tidak akan ditinggalkan oleh orang tersebut meskipun harus merugikan dirinya sendiri. Dan itu efek candu. Rokok punya efek candu. Kita makan nasi itu tahunan, tapi nggak ada istilah orang kecanduan nasi, itu nggak ada. Ada nggak, Pak, orang kecanduan nasi, Pak? Nggak ada. Meskipun tahunan. Makanya kalau ada orang komentar, ya kalau tiap hari kan mesti candu, Mas. Enggak, nasi itu kita nggak candu. Orang mangan sego ya biasa aja. Meskipun diganti burger nopo. Baik. Karena itu kita ajarkan kepada masyarakat. Yang ngaku gak mampu itu loh, coba dilihat. Yang ngaku gak mampu. Ngaku gak mampu tapi Masya Allah kebul-kebul terus mendino. Anda coba ringankan bagian ini. Pangkas separuh. Ya, dengan terlepas kita bahas masalah hukum rokok ya. Hukum rokok menurut MUI halal atau haram? Menurut MUI itu hasil sidang fatwa MUI di Medan, di Padang atau Medan? Padang ya, di Padang menetapkan haram. Sampai Jakarta masuk angin, Pak.
jadi makruh. Karena beda suasana di masyarakat. Jadi mengajarkan masyarakat untuk meninggalkan ini padahal aturannya sudah banyak, perda ditempel di mana-mana, di tempat ini nggak boleh ngerokok, di tempat ini nggak boleh ngerokok, dibatasi. Cuman kalau sudah candu itu susah ditinggalkan. Pripun, Pak? Ndadoske sakit. Bagi yang tidak mau untuk terapi, sebenarnya bisa diterapi ya. Bagi mereka yang ingin meninggalkan seperti ini. Orang yang kecanduan narkoba itu juga sakit. Kalau dia meninggalkan narkoba seketika. Sakaunya narkoba dengan sakaunya rokok lebih parah narkoba, Pak. Bisa sampai pingsan itu. Makanya butuh pengobatan. Alasan sakit itu dibenarkan nggak? Iki nek gak dikei narkoba, loro awake. Ya sudah, kayak ono narkoba. Benar atau salah ini? Ada orang kecanduan narkoba ya. Kalau nggak dikasih narkoba, sakit, sakau dia. Bisa sampai pingsan itu. Berarti orang ini perlu dikasih narkoba terus atau gimana? Penyakit itu harus diobati, bukan dirawat. Makanya kalau kita sepakat bahwa candu itu penyakit, maka seharusnya penyakit itu diapakan? Diobati. Nah, ngobati itu memang ada proses. Kita ngasih toleransi, jenengan berproses sebisa yang jenengan lakukan. Dikurangi atau diganti. Pengganti rokok ini kenapa? Nasi. Dia diganti ya sate misalnya, tongseng, bagus. Insya Allah sehat. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Jam 6 ya ini. Nah, kita cuman bahas bagian umum terkait motivasi ya. Karena besok kan masih ada kajian dari Pak Dokter ya, terkait masalah teknis menyembelih. Jadi di kesempatan ini kita tidak singgung bagian itu. Wallahu a'lam, mungkin itu yang kita sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada yang mau disampaikan monggo jamaah. Silakan Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkorban dengan uang kas masjid. Apa hukum berkorban dengan menggunakan uang kas masjid? Terus yang kurban siapa ini? Masyarakat. Ya. Jadi kurban itu ibadah satu keluarga. Bedakan ini, Pak. Pengadaan hewan kurban. Pengadaan hewan kurban untuk kambing dia maksimal dari satu orang. Nggih. Untuk kambing maksimal dari satu orang. Untuk sapi maksimal dari 7 orang. Sudah? Kalau lebih dari ini gimana, Pak? Ya enggak boleh. Sehingga misalnya satu sekolahan urunan 5.000. Lalu dibelikan seekor kambing. Atas nama siapa? Atas nama semua yang urunan. Untuk kurban batal kabeh. Karena untuk kambing itu maksimal dari satu orang. Baik. Tapi saat menyembelih ini bisa satu keluarga. Ini kurban atas nama saya dan seluruh anggota keluarga saya. Karena kurban itu ibadah keluarga. Tapi untuk pengadaan harus dari satu orang untuk kambing, sapi maksimal 7 orang. Sehingga kalau menggunakan kas masjid nggih boten pareng. Apalagi kas masjid itu fungsinya bukan untuk kurban. Kas masjid itu untuk operasional. Biaya operasional sehari-hari masjid.
Dan kurban itu bukan bagian dari operasional masjid. Wallahu a'lam. Oke. Pun cekap ada lagi? Insyaallah. Monggo. Langsung saja yang ditanyakan, biasanya berkorban itu pada ketua kepala keluarga, suami ya. Kemudian yang mampu itu istri, itu bagaimana, sah atau tidak? Masya Allah, baik. Kalau yang mampu istri, sing lanang kiri. Jika yang mampu istrinya sementara suaminya nggak mampu untuk berkorban, apakah sah istrinya yang berkorban? Jawabannya sah. Korban itu bisa dilakukan oleh lelaki maupun perempuan. Sehingga ibu ini nanti bisa berkorban atas nama dirinya dan anggota keluarganya. Suaminya dapat pahala nggak? Dapat, karena suami termasuk anggota keluarganya. Maka beruntunglah para suami yang punya istri rajin berkorban ya. Insya Allah dia turut mendapatkan pahalanya. Nah, monggo. Ya. Ya. Apakah sapi itu harus disebutkan satu persatu? Kadang ya mesane sapi ini wis ngotot-ngotot, wis tegang-tegang ya. Pisau sudah di leher, tapi dungane dawa. Pertama begini, bacaan yang utama untuk batas halal adalah kalimat Bismillah. Coba share screen lagi ya. Jadi bacaan saat menyembelih. Pertama basmalah. Untuk basmalah ini syarat halal. Nuwun sewu, yang baca basmalah siapa? Yang menyembelih. Oh coba kau. Saya itu pernah lihat ada jagal ya. Karena kan di kampung itu nggak ada yang berani nyembelih sapi. Akhirnya dia ngundang jagal, mbah sholat borah nih. Mungkin bisa jadi juga ora tau sholat. Terus yang maca dongan ini pak kau, neng pinggirnya jagal tuh. Dongane dawa niku sak lembar itu. Dia baca bismillah apa baca, terus nyebut sahibul kurban, langsung sembelih. Jadi ngongkon nyembelih yang jagal tadi. Rampung maca sembelih. Sing nyembelih mendel mawon. Terus gimana ini Pak? Iya, eman mas sapi siji. Diapakan sapi siji ini? Dikubur. Tidak boleh dimakan. Wong bangkai kok dimakan. Makanya pastikan jagal yang nyembelih sebelum dia menyembelih tanya, Pak sholat boten Pak? Kok yo ora tega Mas Akar mengatakan. Anda ngundang jagal untuk nyembelih. Ini kan dipastikan dia harus muslim yang sholat. Nek gak tahu sholat, gak boleh menyembelih. Karena sembelihan yang halal itu kan cuma dua. Muslim, ahli kitab. Dia muslim kok Pak, syaratnya muslim itu kudu sholat. Nek gak sholat, non muslim. Meskipun KTP-nya Islam. Sebab ada banyak dalil yang mengatakan orang yang tidak sholat keluar dari Islam. Waliyadzubillah. Baik. Bacaan utama ini basmalah. Sing moco kudu sing nyembelih. Makanya lebih baik dalam setiap kegiatan kurban di masjid-masjid takmir atau salah satu di antara jamaah yang sholat harus bisa nyembelih sapi. Nah, masalah nanti ngelulangi ya, bedeti sapi, nyacah-nyacah, serahkan ke jagal, monggo. Tim jagal ini yang nguliti silahkan. Tapi yang nyembelih harus orang yang sholat. Yang kedua, bacaan dzikir. Dzikirnya itu kalimat Allahu Akbar. Ini sifatnya anjuran. Yang ketiga, penyebutan sahibul kurban. Penyebutan sahibul kurban. Ini tidak wajib. Kalau dilakukan monggo,
tidak dilakukan juga tidak mempengaruhi keabsahan. Makanya misalnya ono wedhus kalungnya hilang. Golek ini kalungnya mana itu? Hah? Kan nama kambing ini jadi nggak ada. Ini wedhusnya siapa? Karena kalungnya hilang. Terus gimana ini Pak? Kan kita nggak tahu ini punya siapa. Sohibul kurbannya juga bisa jadi nggak ada di sini. Ya sah saja dibacakan Bismillah Allahu Akbar. Allah Maha tahu ini kurban siapa. Itu kalau di Indonesia mungkin masih terkontrol Pak. Apalagi di masjid-masjid yang jumlah kurbannya masih di bawah angka 100. Kalau di masjid-masjid besar yang kurbannya sampai 200, 300, iki wae sapa sembuh Bismillah Allahu Akbar dah. Sah insyaallah. Dan Allah Maha tahu itu milik siapa. Di Mekah itu ada namanya hadyu. Hadyu ini kenapa Pak? Hah? Dam. Hadyu itu dam. Nama resminya hadyu. Kita nyebutnya dam. Ini bagi orang yang haji tamattu. Bagi orang yang haji tamattu. Berapa jumlah kambing yang disembelih? Ora iso ngitung ini. Sejumlah jamaah yang tidak ikut onta. Berapa itu Pak? Jutaan. Terus gimana itu nyembelihnya? Ya sudah nggak pakai nama udah. Sehingga jamaah haji itu ketika nyembelih itu kan nggak disembelih sendiri ya Pak. Tapi apa? Titip. Langsung biar travel karena ini sudah jadi satu paket, dah. Kalau sekarang katanya ya 600 real. 600 real serahkan, dah nanti sudah dapat info udah disembelih. Mbok sing disembelih sing gak ngerti itu. Tapi katanya di tanggal 10 itu biasanya langsung disembelih bareng. Makanya ketika tanggal 10 Dzulhijjah ada 4 amalan ketika 10 Dzulhijjah ketika haji. Apa saja Pak? Lempar jumrah, bercukur, tawaf ifadah, menyembelih. Ini yang tidak dilakukan langsung kan menyembelih. Sementara yang 3 ini yang dilakukan langsung. Dan kalau sudah dilakukan 2, sudah boleh ganti baju. Sudah tidak pakaian ihram lagi boleh. Misalnya sudah ifadah atau sudah tawaf ifadah dan lempar jumrah, bisa langsung cukur ganti baju. Baik. Sehingga untuk penyebutan sahibul kurban tidak diharuskan. Wallahu a'lam. Nek sapi panjang gitu ya enggak disebutkan enggak apa-apa. Pencekap? Ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang, terus dari orang tua Nambahin. Anggapan atas nama kepala keluarga. Nah, di sini gimana? Ya, kalau anak menabung kemudian ingin berkorban tapi kurang, kemudian orang tua nambahi, itu sebaiknya atas nama siapa? Atas nama anak atau atas nama orang tua? Boleh dua-duanya. Tapi sebaiknya kurban atas nama anak, karena kan untuk melatih dia berkorban. Sehingga si anak punya perasaan yang lebih. Ini kurban saya, wedhusku, sisa Arab tak belai, itu disayangi wedhus itu. Nah, saat disembelih atas nama dia, insya Allah bapak ibunya juga dapat karena masih satu keluarga. Wallahu a'lam. Sambut. Baik, demikian semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.